Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Masreni Arsyad, NIM 24 12 20 640. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam analisis proses bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis dan pemodelan proses bisnis pemenuhan pesanan UMKM XYZ. Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi proses bisnis, yaitu melalui beberapa tahap, yaitu pemesanan atau sales order, yaitu menerima pesanan, menanyakan kebutuhan, mengecek kapasitas, mengkonfirmasi bahan dan waktu, selesai, mencatat order, membuat bill, serta menerima DP. Berikutnya yaitu pembelian material atau order materials, yaitu membuat perencanaan produksi, mengecek kebutuhan bahan, menghubungi supplier, mencari supplier, menegosiasikan harga, memesan dari supplier alternatif, membayar pesanan, dan mengambil bahan baku. Berikutnya yaitu produksi produk atau produce produk, yaitu menyiapkan kain, memotong kain, menerima kain, mengobras kain, menjahit kain, membordir pakaian. Selanjutnya yaitu pengecekan kualitas produk atau quality check, yaitu menerima pakaian jadi, membersihkan benang, menjahit kancing, menyetrika pakaian, mengemas pesanan, serta memeriksa kembali pesanan. Yang terakhir yaitu pengiriman barang atau shipping, yaitu mengirimkan pesanan, menerima pelunasan, mencatat pelunasan, serta membuat invoice. Langkah berikutnya yaitu pengumpulan data, yang mana yang terdiri dari yang pertama yaitu wawancara dengan pemilik UMKM XYZ mengenai proses pemesanan hingga pengiriman. Yang berikutnya yaitu observasi langsung terhadap alur kerja dan waktu yang dibutuhkan di setiap tahap. Yang terakhir yaitu analisis kuantitatif untuk mengevaluasi rata-rata waktu pemenuhan pesanan, keterlambatan dari supplier, serta waktu proses produksi. Langkah berikutnya yaitu pemetaan proses, yaitu terdiri dari proses manage sales order, yaitu penerimaan dan pencatatan pesanan. Yang kedua yaitu order material, yaitu pemesanan bahan baku dari supplier. Yang berikutnya itu produce produk, yaitu proses produksi dari pemotongan hingga finishing. Yang berikutnya finishing, yaitu penyelesaian akhir seperti pengepakan. Yang terakhir yaitu account receivable, yaitu penagihan dan pencatatan pembayaran. Baik, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu analisis kelemahan. Dari artikel tersebut, kita dapat menganalisis kelemahannya, yaitu yang pertama keterlambatan pemesanan bahan, yaitu pencarian supplier alternatif dan menunggu bahan baku dari supplier menyebabkan keterlambatan pemesanan. Yang berikutnya yaitu keterlambatan pembuatan perencanaan produksi, yaitu pemilik UMKM XYZ kesulitan dalam membuat perencanaan produksi karena kurangnya informasi tentang ketersediaan pembuatan. Berikutnya yaitu kurangnya ketepatan waktu pembuatan, yaitu pemilik UMKM XYZ tidak memiliki kontrol yang memadai atas waktu untuk setiap aktivitas produksi, sehingga sulit memperkirakan waktu penyelesaian pesanan. Baik, langkah selanjutnya yaitu rekomendasi solusi. Yang pertama, implementasi sistem ERP untuk integrasi data stok, supplier, dan pesanan. Yang kedua, paralelism,
dalam aktivitas produksi seperti memesan bahan baku bersamaan dengan perencanaan produksi. Yang ketiga itu automasi pencatatan stok untuk mengurangi aktivitas pengecekan manual. Yang keempat, diversifikasi supplier untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk. Yang kelima, optimasi proses bisnis melalui eliminasi aktivitas non-value idea seperti negosiasi harga yang tidak efektif. Langkah selanjutnya yaitu implementasi. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pelatihan karyawan untuk mengoperasikan sistem ERP dan memahami alur proses baru. Selanjutnya yaitu integrasi sistem secara bertahap, dimulai dari pencetakan stok dan kontak supplier. Berikutnya yaitu penerapan paralelism pada tahap perencanaan dan pemesanan bahan. Yang berikutnya yaitu evaluasi berkala untuk memantau kinerja sistem baru dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Langkah yang terakhir adalah evaluasi, yaitu yang pertama, dengan monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu dengan menggunakan laporan sistem, analisis data, atau observasi kinerja. Yang berikutnya pengukuran dampak, yaitu membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi atau menggunakan metrik kinerja seperti Return on Investment atau ROI. Yang terakhir yaitu penyesuaian, yaitu menambahkan fitur, meningkatkan sistem, atau mengganti sistem yang kurang efektif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.